Habib Zidan ya. Habib Zidan. Pertama masalah apa nih? yang kemarin, yang ini dulu, yang Mas yang soal jarum. Dia kan mengaku-ngaku cucu dari Mbak Priuk, tapi kok takut jarum gitu, apa Bang? Bisa diceritakan. Iya, mungkin bisa diceritakan ya. Jadi gini, adik kita Zindan ini umurnya baru 21 tahun. Beliau ini Berapa Bang? baru 21 tahun ya. Beliau ini adalah cucu dari Mbak Priuk, dari keluarga Mbak Priuk ya, bukan langsung dari Mbak Priuk. Cucu dari Mbak Priuknya, dari kakaknya atau adiknya Mbak Priuk ya. Lebih detailnya saya belum bisa menjabarkan karena beliau sendiri kan sekarang sedang tidak boleh keluar dulu gitu. Dan masalah tusuk jarum itu saya sudah somasi Dr. Richard Lee, karena memang ada poin-poin dan agreement yang kita telah sepakati yang dilanggar oleh Dr. Richard Lee, termasuk video terkait dengan masalah shoot waktu saat kita break itu, shoot masalah tusuk jarum itu waktu kita break gitu. Karena waktu kita break itu si Dr. Richard Lee udah sepakat bahwa ini akan saya potong, akan saya cut, nggak mungkin, ini buat stok saya saja, ini akan saya cut, kata dia kan gitu. Makanya karena dia bilang akan saya cut dan dia bilang kamera sudah mati, jadi kita percaya diri bicaranya gitu. Sambil bercanda-bercanda gitu. Kalaupun memang pengetesan yang mau serius ya sebenarnya sih nggak perlu dites juga sebenarnya gitu. Dan orang mau percaya goib atau enggak ya kita nggak masa bodoh kan, itu menurut iman masing-masing. Cuman karena kita juga ikut peduli sama seperti Marcel Radival ya kan, Marcel Radival kan berbahasa bahwa saya demi agama kan gitu ya kan. Jadi karena ini juga bicara menyangkut masalah akidah, ideologi dan lain-lain, makanya saya juga akhirnya melalui padepokan kita, padepokan Al Firdaus, jadi kita juga mencoba mengcounter itu gitu, agar orang jangan sampai tidak yakin lagi dengan hal-hal yang goib yang dianjurkan oleh Al-Quranul Karim gitu. Karena semua yang dilakukan oleh Marcel yang dibilang ini pembuktian, harus pembuktian gitu kan, ini tipu-tipu apa segala, ini liar. Legal standingnya Marcel Radival tidak mempunyai hak untuk mengkoreksi para dukun atau paranormal gitu, apalagi pesulap kan gitu kan, dia jauh gitu. Kalaupun dia punya sertifikat Reiki-nya ini untuk apa? Kan nggak ada tulisan Reiki ini untuk mengkoreksi teman-teman sesama dukun, nggak ada Reiki ini untuk mengkoreksi teman-teman sesama pesulap, kan nggak ada. Hanya Reiki sertifikasinya keluar dari satu lembaga Reiki yang mengatakan bahwa dia sudah sah menjadi orang supranatural karena dia sudah ikut pendidikan atau kursus kan gitu. Artinya di sini tidak ada secara substansi perintah aturan atau perintah undang-undang turunannya yang menyatakan bahwa Marcel Radival berhak untuk menghakimi sesama atau berhak untuk menjustifikasi bahwa ini ada dukun palsu, dukun cabul gitu. Nah, kalau memang dia itu melakukan tindakan yang profesional, mau sebagai masyarakat yang peduli dengan tindakan dukun-dukun cabul dan dukun tipu, ya jangan mengeneral, silakan aja. Oknumnya di mana, lokusnya di mana, temposnya kapan, kan gitu. Siapa yang melakukan itu? Aktus reusnya sudah terpenuhi kah? Mens reanya ada kah? Kalau memang ada, laporkan. Bukti-buktinya kumpulkan, saksi-saksinya persiapkan gitu. Lalu bawa ke pihak yang lebih berwajib, yaitu polisi gitu loh. Gitu. Dia berbicara, saya ini anak polisi begitu, enggak ngaruh. Mau anak siapapun di sini enggak ngaruh gitu loh. Gitu. Oke. Di sini equality before the law gitu. Di hadapan hukum masyarakat sama. Jadi yang bawa mencari perlindungan bahwa seakan-akan saya anak polisi loh. Saya ini keluarga besar polisi. Semua keluarga saya banyak polisi tentara gitu loh. Jadi kalau bicara masalah kakek-kakek saya juga polisi tentara semua gitu. Artinya kita nggak usah bawa-bawa itu. Jadi kita bicaranya substansi aja. Yang kedua, tadi dia wawancara dengan si ustadz yang ada dari pakai jaket Muhammadiyah itu siapa? Ustadz apa saya nggak kenal. Karena nggak terkenal kan. Bagi saya nggak terkenal kan, saya nggak tahu. Yang saya tahu Ustadz Abdul Somad gitu kan. Jadi dia berstatement bahwa katanya saya nggak percaya sama santet, tapi saya percaya sama sihir. Kan lucu.
Ada lagi bahasa dia katanya apa sih, setan itu apa, saya nggak takut sama setan tuh apa gitu tuh, saya percaya sama goib tapi saya nggak takut sama setan gitu. Kan lucu, antara setan dengan goib kan sama, sihir dengan santet kan sama, itu juga gitu. Jadi bahasa dia ini mencerminkan kebodohan dia gitu loh. Jadi jangan dia yang cabul, dia yang tipu, tapi menjustifikasi secara general orang-orang gitu loh. Yang menjabarkan tentang penipuan secara spesifik dia mampu menjabarkan secara profesional tentang tipuan gitu loh, sulap dan lain-lain. Lalu dia melakukan hal-hal ya dugaan cabul terhadap seorang wanita. Dia pangku, dia hipnotis dengan sedemikian rupa dengan penuh profesional. Artinya yang cabul siapa? Hah? Apakah klien saya sebagai lembaga perdukunan? Apakah dia? Kan masyarakat tinggal menilai. Sekarang kita jangan melebar kemana-mana sehingga sekarang ini maaf sekali lagi, tokoh-tokoh agama sekarang, tokoh-tokoh spiritual ikut berbicara. Yang anehnya lagi manusia-manusia nggak ada korelasinya ikut-ikut tang-tangan. Jadi kayak pasar ini. Jadi kayak pasar gitu loh. Sementara kami ini kemarin Habib Jindan pun itu dia kecewa karena dia itu membuktikan bahwa dia itu tahu adab terhadap gurunya, tahu terima kasih karena dia diajarkan zikir oleh Haji Ridwan, Kiai Haji Tubagus Haji Ridwan. Makanya dia ketika gurunya digituin sama Marcel, dia nggak terima. Dan yang ditantang oleh Habib Jindan itu hanya Marcel, nggak ada yang lain-lain gitu. Lantas banyak lagi manusia-manusia cari panggung yang sok jago gitu kan, ikut nantang Habib Jindan, bahkan mengata-ngatai Kiai Haji Ridwan. Ini kan nggak substansional gitu. Makanya saya tadi melalui padepokan saya tunjukkan sekali ya, ini hal yang goib kita bisa. Kalau masalah kebal oke. Kalau kata Marcel, oh enggak, kurang kebal, ayo kita praktek, mogok. Marcel pegang golok, anggota padepokan saya pegang golok. Kalau bicara mau dites cara-cara hukum riba, kita tes, ditonton sama orang banyak gitu. Artinya saya ini sebagai pemilik padepokan yang selama ini berkaitan langsung dengan hal-hal seperti itu, ilmu hikmah dan lain-lain, merasa kok miris gitu loh. Kan kita udah dibanding-bandingkan ya, diperbandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cerita sejarah tentang Nabi Musa dan Firaun ya kan. Ketika Firaun menurunkan para pesulap-pesulapnya ya kan, yang melakukan trik kimia dan lain-lain dengan tipu daya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya kan mengeluarkan ular yang asli dari goib yang menelan ular-ular kimianya dari Firaun. Kan itu sejarah cerita itu kan ada nyata gitu loh, antara hal yang mistis berdampingan dengan hal yang nyata, antara metafisika dan fisika ini tidak bisa dikesampingkan gitu loh. Makanya sangat disayangkan gitu. Kenapa menjustifikasi sampai rame begini gitu. Padahal permintaan dari padepokan Kiai Haji Ridwan, padepokan kami, ya, saya sebagai kuasa hukum minta hanya sedikit aja, Marcel jangan nyebut general, oknum, dan dia minta maaf udah selesai kok. Bang, soal dekat sama Jindan sebagai pengacara Jindan. Iya, pengacara dukun Jindan termasuknya ya. Oke. Kan Jindan juga suka bilang bahwa dia cicinya Mbah Priok. Gitu. Iya. Mungkin abang tahu nggak sih? Tahu, Mbah Priok itu tidak punya anak karena dia umur 27-28 udah meninggal. Kalau nggak salah, umur belia dia udah meninggal. Nggak punya anak gitu. Nah, itu anaknya dari kakaknya atau adiknya. Tapi secara spesifik saya tidak menjabarkan semuanya gitu kan. Secara spesifik saya lebih ke substansional aja masalah hukum sesuai dengan kuasa saya yang saya dapat gitu. Artinya di sini kalau kita mau generalisir ini janganlah gitu loh. Jangan mengeneralisir. Contoh kayak tadi, mendadak jadi orang Arab, ya kan? Ya si pesulap merah mendadak jadi orang Arab di Masjid Bogor, didampingi sama siapa tuh yang loreng-loreng Muhammadiyah gitu. Keluarga besar saya juga Muhammadiyah kok, banyak yang Muhammadiyah, bahkan pendiri Muhammadiyah salah satu keluarga saya gitu. Artinya di sini kita jangan bawa-bawa label itulah, kesampingan itu gitu, karena kita nanti akan kelihatan bodoh. Sayang sekali dengan organisasi kita yang sudah besar gitu. Jangan, anggap aja ini perbincangan yang perlu diluruskan oleh orang-orang yang berakal sehat. Panggil Marcelnya, panggil kami akan luruskan semua. Gitu. Kalau memang masih mau diluruskan, tapi kalau nggak mau ya udah tempuh cara profesional seperti dukun dong. Yang kata Marcel katanya dukun itu orang seakan-akan orang-orang kuno ya kan. Tapi makanya buktinya dukun punya akte pendirian, dukun punya legalitas, dukun punya AHU di Kemenkumham. Dukun melakukan tindakan yang profesional sesuai dengan aturan negara. Dia melaporkan Marcel dengan dugaan undang-undang ITE. Gitu loh. Artinya kenapa Marcel tidak melakukan hal seperti itu? Dia menjustifikasi dukun menggiring paradigma seakan-akan dukun ini udah jatuh mentalnya. Seakan dukun ini udah di bawah grade-nya, di bawah masyarakat biasa.
status sosial dukun seakan di bawah sangat biasa. Ini kan sangat nyeleneh gitu. Dia nggak tahu bahasa dukun itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia penjabarannya sangat luas. Ada dukun sangkal putung, ada dukun bayi, ada dukun urut, ada dukun terawang, ada dukun cenayang, ada dukun banyak macam-macam dukun gitu. Artinya di sini jangan dijustifikasi. Mungkin yang dimaksud oleh Marcel itu adalah oknumnya atau orang yang bergerak di bidang supranatural namun yang berniat jahat gitu loh. Berniat jahat membunuh dengan cara halus tanpa menyentuh gitu loh. Mungkin itu. Kan banyak juga orang supranatural yang baik. Orang supranatural apa sih yang dimaksud dengan dukun loh? Kiai-kiai yang mengerti tentang cerita alam gaib itu dukun itu. Kan dukunnya mengetahui tentang hal-hal yang lebih sempurna. Pendeta-pendeta apa segala yang mengetahui hal-hal yang gaib ya, yang tidak diketahui oleh masyarakat. Biasa ya itu disebutnya dukun di kamus besar bahasa Indonesia gitu. Kenapa kita harus terstigma dengan bahasa penyematan dukun itu negatif? Enggak kan? Dukun itu nggak selamanya negatif gitu loh. Dukun itu adalah satu profesi yang disebut oleh kamus besar bahasa Indonesia dan ada landasan hukumnya. Padahal pesulap merah juga sebenarnya ada dukun itu bang. Itu pesulap merah itu sertifikat rekinya itu Asia Tenggara loh, tapi harus diselidiki apakah itu asli atau enggak. Ketika si Marcel ini tidak bisa menunjukkan sertifikatnya dasarnya dapat dari mana dan di mana kantor lembaganya, nah ini palsu. Jadi palsu mengada-ngada. Dia memberikan keterangan palsu dan pembohongan publik. Maka perlu diusut si Marcel ini gitu loh. Artinya perlu diusut sertifikat rekinya. Rekinya dari mana? Kalau dia berbicara masalah reki, dialah yang sah menjadi dukun, termasuk kami juga. Tapi kami mempunyai hak pengawasan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga di organisasi kami. Tapi Marcel hanya reki, ya. Sertifikat reki hanya orang yang mempunyai izin operasional untuk melaksanakan supranatural, kegiatan supranatural, natural gitu loh. Sesuai dengan ilmu metafisika. Artinya di sini dia bicara jenisnya lebih kemana bang? Dukun apa gitu? Ya itu lebih ke dukun supranatural. Ya bisa ke dukun santet malah bisa. Bisa gitu loh. Bisa ke dukun santet bisa ke arahnya gitu kan. Jadi dia ini lebih general gitu lebih ke dukun santet bisa kalau reki kan gitu. Kalau menurut saya lebih ke dukun yang tidak apa ya. Saya juga nggak tahu, saya belum mempelajari tentang ilmu reki, saya nggak tahu. Cuma setahu saya reki itu adalah penyematan terhadap satu lembaga kepada anggotanya yang sudah lolos seleksi, sudah mengikuti uji kompetensi kan gitu. Artinya di sini kalau bicara reki itu seperti apa sih, bukan hak saya itu. Kita tunggu aja lembaga-lembaga reki yang berstatement nantinya. Sejauh mana reki ini mengetahui keabsahan daripada sertifikat Marcel. Gitu. Maka ketika sertifikat Marcel tidak bisa ditunjukkan kantornya di mana, keaslian daripada sertifikat itu, maka dia akan ada laporan baru lagi, pemalsuan dan kebohongan publik. Bang, ada omongan abang juga yang dibantah dengan dia soal abang sempat bilang orang tuanya Marcel itu adalah... Oh tidak, gimana? Orang tua Marcel adalah orang tua angkat saya, salah. Orang tua angkat saya adalah orang tua Charlie Van Houten. Dan Marcel pernah beberapa kali ke situ nawarin alat sulap. Udah itu aja. Yang soal orang tuanya, ada yang bilang dari pihak abang orang tuanya Marcel itu adalah salah satu paranormal. Bukan. Kalaupun ada keseripet lidah ya. Tapi pemahamannya secara pelan saya jelaskan bahwa orang tua saya adalah orang tua Charlie Van Houten. Beliau paranormal besar di Indonesia ini. Salah satunya salah satu paranormal besar di Indonesia. Dan padepokan beliau ini tempat kami berkumpul, di antaranya Marcel datang ke situ tuh beberapa tahun lalu, datang bawa dagangan sulap gitu loh dengan temennya yang gondrong itu gitu. Dan baru-baru ini orang tua kami juga telepon kepada saya, coba arahkan Marcel itu adik kamu. Kan kami anggap adik semua kalau yang udah pernah berkunjung ke dalam padepokan, itu adab kami sebagai orang padepokan, adab sebagai orang komunitas padepokan. Hanya adab aja yang kami bilang, adik kamu ada kok, rekaman suaranya ada kok dari orang tua angkat kami. Jangan terlalu kenceng-kenceng kalau bisa, karena beliau itu anak muda yang perlu diarahkan gitu. Itu aja pesan beliau gitu. Bukan artinya dia bukan anak angkat, bukan. Ini. Anak angkat saya ini mempunyai bapak angkat. Bapak angkat saya dengan Charlie Van Houten sama. Namun Marcel sering datang ke situ beberapa tahun lalu bawa alat sulap, nawar-nawarin. Artinya kami ini satu padepokan sama dia gitu loh. Gitu sih. Jadi kalau dia datang beberapa kali kan analogi saya bahwa ternyata dia ini anggota kami juga gitu loh. Tapi kalau lantas dia nggak mengakui nggak masalah gitu loh. Ini sekalian klarifikasi. Iya makanya. Kemarin soalnya dia nulis. Iya makanya saya bilang kalau dia nggak mengakui ya nggak masalah. Dia bilang saya nggak kenal sama Charlie. Waduh, semut yang lewat